Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Maya duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Angin sore berhembus lembut, tetapi hatinya terasa berat. Di dapur, suara piring yang ditumpuk terdengar berisik. Itu pasti ulah Raka, suaminya. Seperti biasa, ia sedang menggerutu. Maya, kenapa air galon di dapur habis? Kamu ini ngapain saja seharian? Rumah sudah seperti kapal pecah. Suara Raka terdengar keras, membuat Maya tersentak. Dengan langkah ringan, Maya berjalan ke dapur dan melihat Raka berdiri dengan wajah kesal sambil melipat tangan di depan dada. Maaf, tadi aku lupa menggantinya. Aku akan segera pasang galon baru, jawab Maya pelan, menunduk. Raka mendengus keras. Kamu ini memang gak bisa diandalkan. Sudah gak kerja, di rumah saja, tapi masih juga gak becus urus apa-apa. Kalau bukan aku yang kerja banting tulang, mau makan apa kita? Maya menelan ludah. Kata-kata seperti itu sudah sering ia dengar. Raka, yang bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah kantor kecil, selalu merasa dirinya adalah pahlawan keluarga. Sedangkan Maya, meskipun tak pernah membalas, sering merasakan sakit di hatinya setiap kali diremehkan seperti itu. Setelah memasang galon air, Maya kembali ke ruang tamu dan melanjutkan pekerjaan menjahitnya. Pekerjaan itu adalah salah satu caranya untuk mengisi waktu luang. Dari hasil menjahit, ia bisa mendapatkan uang tambahan meskipun jumlahnya tak seberapa. Namun, bagi Maya, pekerjaan kecil itu memberinya sedikit rasa mandiri. Tapi bagi Raka, semua yang dilakukan Maya tampaknya selalu salah di matanya. Malam itu, saat mereka makan malam bersama, Raka kembali melontarkan kritik yang tak perlu. Maya, kamu lihat tetangga kita, Bu Lina? Dia baru saja buka usaha catering besar-besaran. Coba kamu belajar dari dia. Jangan cuma duduk-duduk di rumah tanpa hasil, ucap Raka dengan nada sinis. Maya menunduk sambil menyuap nasi ke mulutnya. Hatinya perih mendengar ucapan itu. Raka tak tahu bahwa Maya sebenarnya memiliki harta yang tak ternilai. Sebuah warisan besar dari orang tuanya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Tapi Maya memilih menyembunyikannya. Alasannya sederhana. Ia ingin tahu apakah Raka mencintainya karena dirinya, bukan karena hartanya. Ketika menikah dengan Raka 5 tahun lalu, Maya tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah seperti ini. Awalnya, Raka adalah pria yang penuh perhatian dan pengertian. Namun, seiring waktu, sikapnya mulai berubah. Ia menjadi lebih sering marah, mudah tersinggung, dan suka meremehkan Maya. Bahkan, Maya sering merasa bahwa dirinya hanyalah pelengkap dalam hidup Raka. Maya teringat akan percakapan terakhirnya dengan almarhum ibunya, sebelum ibunya meninggal dunia. Saat itu, ibunya memberikan pesan penting tentang warisan keluarga. Maya, ini adalah tanggung jawabmu sekarang, kata ibunya sambil menyerahkan dokumen berisi rincian aset keluarga, termasuk uang tunai senilai 10 miliar yang disimpan di beberapa rekening bank. Ibu yakin kamu bisa menjaga ini dengan baik. Jangan pernah ceritakan ini pada orang yang tidak benar-benar kamu percaya, termasuk suamimu, kecuali jika kamu yakin dia mencintaimu dengan tulus, lanjut ibunya. Sejak saat itu, Maya menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Ia hidup sederhana, menyesuaikan diri dengan penghasilan Raka, dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia memiliki kekayaan besar. Namun, semakin lama, Maya merasa beban rahasia itu semakin berat. Bukan karena ia ingin menggunakan uang tersebut, tetapi karena sikap Raka yang semakin memperlihatkan ketidakpeduliannya. Pagi berikutnya, Maya bangun lebih awal seperti biasa. Ia memulai hari dengan membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan untuk Raka. Saat ia menata piring di meja makan, Raka keluar dari kamar dengan wajah yang masih terlihat kusut. Kopi sudah siap? Tanyanya singkat. Sudah, Kak, jawab Maya sambil tersenyum kecil. Raka duduk dan mulai menyeruput kopinya. Sesekali ia melirik Maya yang sedang sibuk di dapur. Tanpa disadari, ia mulai mengomel lagi. Maya,
bulan ini uang belanja cepat sekali habis. Kamu itu harus lebih hemat. Jangan terlalu boros. Aku nggak bisa kerja keras terus kalau kamu nggak bisa mengatur keuangan, katanya dengan nada menyalahkan. Maya hanya diam. Ia sudah terbiasa dengan tuduhan seperti itu. Padahal, ia selalu berusaha untuk mengatur keuangan sebaik mungkin. Uang belanja yang diberikan Raka seringkali tidak cukup, tetapi Maya tidak pernah mengeluh. Ia bahkan sering menggunakan hasil dari pekerjaan menjahitnya untuk menutupi kekurangan. Namun, mendengar tuduhan itu lagi-lagi membuat hatinya terasa sesak. Dalam hatinya, ia ingin berteriak, ingin mengatakan pada Raka bahwa ia memiliki lebih dari cukup untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, bahkan untuk membuat hidup mereka jauh lebih baik. Tapi ia menahan diri. Setelah Raka pergi ke kantor, Maya duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandangi sebuah kotak kecil yang disimpan di lemari. Di dalamnya, tersimpan semua dokumen warisan yang diberikan ibunya. Maya membuka kotak itu dan memandangi dokumen-dokumen tersebut dengan perasaan campur aduk. Andai saja kamu tahu, Raka, bisiknya pelan. Tapi apa gunanya? Kamu bahkan tidak menghargai aku sebagai istri. Maya menghela napas panjang. Ia tahu bahwa hidupnya tidak bisa terus seperti ini. Ia mulai berpikir untuk melakukan sesuatu, tetapi ia belum yakin apa yang harus dilakukannya. Sore itu, saat Maya sedang menjahit, seorang teman lama bernama Siska datang berkunjung. Siska adalah sahabat Maya sejak kecil yang sudah lama pindah ke kota lain. Mereka berbicara panjang lebar tentang banyak hal. Maya, kenapa kamu terlihat begitu murung? Tanya Siska, menyadari raut wajah Maya yang tidak ceria. Maya hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Siska. Hanya sedang banyak pikiran saja. Namun, setelah didesak, Maya akhirnya menceritakan sebagian kecil dari masalahnya. Ia tidak menyebut soal warisan, tetapi ia mengungkapkan bagaimana Raka sering meremehkannya. Maya, kamu itu wanita hebat, kata Siska sambil menggenggam tangan Maya. Kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Jangan biarkan dia terus merendahkanmu. Ucapan Siska membuat Maya merasa sedikit lebih kuat. Ia mulai berpikir bahwa mungkin sudah saatnya ia mengambil langkah besar untuk mengubah hidupnya. Namun, ia tahu bahwa keputusan itu tidak akan mudah. Malam harinya, Maya duduk di tempat tidur sambil memikirkan percakapannya dengan Siska. Di sebelahnya, Raka sudah tertidur pulas. Maya menatap wajah suaminya dengan perasaan campur aduk. Apakah kamu benar-benar mencintaiku, Raka? Atau aku hanya seseorang yang kamu anggap tidak berarti? Pikir Maya dalam hati. Ia tahu bahwa jawabannya akan segera terungkap, cepat atau lambat. Namun, Maya juga sadar bahwa apapun yang terjadi, ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan. Keesokan harinya, Maya memutuskan untuk mengambil sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, ia duduk di teras rumah dengan sebuah buku di tangannya. Namun, pikirannya melayang jauh, memikirkan percakapan dengan Siska kemarin. Mungkin sudah waktunya aku berubah, gumamnya pelan. Percakapan itu terus mengganggu Maya. Siska, sahabat dekatnya, menyarankan agar Maya lebih memikirkan dirinya sendiri dan berhenti terus-menerus mengalah untuk suaminya, Raka. Maya tahu ada kebenaran dalam perkataan Siska, tetapi keberaniannya masih terasa setengah hati. Ia khawatir perubahan itu justru membuat hubungannya dengan Raka semakin renggang. Sementara itu, di tempat lain, Raka sedang berbicara dengan seorang temannya di kantor. Temannya itu, Andi, selalu berbicara belak-belakan tentang kehidupan rumah tangga. Kamu tahu nggak, Rak? Istri itu harus bisa bantu suami juga, ujar Andi sambil menyeruput kopi. Kalau nggak bisa cari uang, minimal jangan bikin kita pusing. Raka hanya mengangguk. Ia mengingat bagaimana Maya, dalam pandangannya, terlalu pasif. Sejak mereka menikah, Maya lebih banyak mengurus rumah dan jarang membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri atau karir. Baginya, Maya terasa seperti beban. Percakapan dengan Andi semakin menguatkan pikirannya bahwa ia harus mengubah Maya, atau setidaknya, memanfaatkan situasi untuk keuntungannya sendiri. Siang itu, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Saat membuka pintu, ia melihat Maya sedang menulis sesuatu di meja makan. Maya tampak kaget saat melihat Raka berdiri di depan pintu. Kok pulang cepat?
Kak? Tanyanya gugup sambil buru-buru menutup buku catatannya. Tadi di kantor nggak banyak kerjaan, jawab Raka sambil meletakkan tasnya. Ia melirik kertas-kertas di atas meja yang langsung dirapikan Maya dengan cepat. Itu apa? Tanya Raka dengan nada curiga. Oh, ini cuma catatan belanja, jawab Maya cepat, berusaha mengalihkan perhatian. Namun, Raka merasa ada yang aneh. Ia melirik ke arah lemari di ruang tamu, tempat Maya sering menyimpan barang-barang pribadinya. Pikiran curiga mulai merasukinya, tetapi ia menahan diri untuk tidak langsung menuduh. Malam harinya, saat Maya sudah tertidur, Raka menyelinap ke ruang tamu. Ia membuka lemari tempat Maya sering menyimpan dokumen. Awalnya, ia hanya ingin memastikan bahwa Maya tidak menyembunyikan sesuatu yang penting. Namun, di balik tumpukan kain dan buku, ia menemukan sebuah kotak kecil yang tampak mencurigakan. Dengan hati-hati, Raka membuka kotak itu. Matanya langsung membelalak melihat isinya. Dokumen-dokumen resmi yang mencantumkan angka fantastis. Ada beberapa rekening bank atas nama Maya dengan total saldo yang sangat besar, mencapai 10 miliar rupiah. Apa ini? Bisik Raka terkejut. Ia membaca dokumen itu dengan teliti, memastikan bahwa ia tidak salah melihat. Wajahnya berubah dari kebingungan menjadi ketidakpercayaan. Ia merasa marah sekaligus serakah. Bagaimana mungkin Maya, istrinya, menyembunyikan ini darinya? Pagi harinya, Raka mencoba bersikap biasa saja, tetapi pikirannya dipenuhi dengan berbagai rencana. Ia tahu bahwa ia harus bersikap manis kepada Maya untuk bisa mendapatkan akses ke kekayaan itu. Ketika Maya menyiapkan sarapan, Raka tiba-tiba menghampirinya dan memeluknya dari belakang. Maya, maaf ya kalau aku selama ini sering marah-marah, kata Raka dengan nada lembut. Maya terkejut dengan sikap suaminya yang mendadak berubah. Ia menoleh dengan ragu. Ada apa, Kak? Kok tiba-tiba ngomong begini? Tanyanya. Aku sadar, aku nggak boleh terlalu keras sama kamu. Kamu itu istri yang baik, jawab Raka sambil tersenyum. Maya hanya mengangguk. Meskipun hatinya merasa ada sesuatu yang aneh. Di balik senyumnya, Raka menyembunyikan niatnya. Ia tahu bahwa mulai hari itu, ia harus bermain peran untuk mendapatkan kepercayaan Maya, demi menguasai kekayaan yang telah ia temukan. Hari-hari berikutnya, sikap Raka berubah drastis. Ia menjadi lebih perhatian dan sering mengajak Maya berbicara. Maya merasa senang, tetapi juga bingung. Raka yang biasanya dingin dan sibuk dengan pekerjaannya, kini lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Ia bahkan beberapa kali menawarkan bantuan untuk pekerjaan rumah tangga, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan. Kak, ada yang mau kamu bicarakan? Tanya Maya suatu malam. Mereka sedang duduk di ruang tamu, menikmati teh hangat. Enggak, aku cuma mau lebih sering ada buat kamu. Aku sadar, selama ini aku kurang memperhatikan kamu, jawab Raka. Maya tersenyum kecil. Meskipun hatinya tetap diliputi keraguan. Namun, ia memilih untuk menikmati perhatian itu tanpa terlalu memikirkannya. Di sisi lain, Raka terus menyusun rencana. Ia tahu bahwa ia tidak bisa langsung meminta Maya untuk membuka rahasia mengenai rekening-rekening itu. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan informasi tanpa membuat Maya curiga. Suatu hari, ia mengusulkan ide untuk membuka usaha kecil bersama. Bagaimana kalau kita buka usaha, Mei? Tanya Raka saat mereka sedang makan malam. Usaha apa, Kak? Mungkin kafe kecil atau toko online. Aku lihat kamu punya banyak ide bagus. Aku yakin kita bisa sukses kalau kerja sama, jawab Raka penuh semangat. Maya tampak berpikir. Ia sebenarnya sudah lama ingin memulai sesuatu, tetapi rasa takut akan kegagalan selalu menghantuinya. Namun, melihat antusiasme Raka, ia merasa sedikit termotivasi. Boleh juga, jawabnya akhirnya. Tapi aku butuh waktu untuk merencanakan semuanya. Tentu saja, aku akan bantu kamu, kata Raka sambil tersenyum puas. Malam itu, Maya duduk di depan laptopnya, mencari ide dan peluang usaha. Ia mencatat segala sesuatu yang terlintas di pikirannya, mulai dari modal hingga strategi pemasaran. Namun, pikirannya terus kembali pada fakta bahwa ia harus berhati-hati. Maya tahu, uang yang ia simpan selama ini adalah warisan dari peninggalan ibunya. Uang itu adalah cadangan untuk masa depannya.
untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi dalam pernikahannya. Beberapa minggu kemudian, usaha kecil mereka mulai berjalan. Raka berusaha menunjukkan dukungan penuh, tetapi sebenarnya ia lebih tertarik untuk mengetahui sumber dana Maya. Ia mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya biasa saja, tetapi sebenarnya bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam. "Mei, aku penasaran deh, kamu dapat ide dari mana buat ini semua?" tanya Raka suatu hari. "Aku banyak baca dan riset. Sebelum kita menikah, aku pernah ikut beberapa pelatihan bisnis juga," jawab Maya santai. Namun, ia segera menyadari bahwa Raka mulai menyelidiki lebih dalam. Maya mulai menyadari perubahan kecil dalam perilaku Raka. Ia sering memeriksa barang-barangnya dan tampak lebih perhatian pada setiap detail yang ia lakukan. Suatu malam, Maya memutuskan untuk memeriksa lemari tempat ia menyimpan dokumen-dokumen penting. Betapa terkejutnya ia saat melihat kotaknya tidak tertutup rapat seperti biasanya. "Raka pasti sudah melihat ini," gumam Maya dengan panik. Ia segera memutuskan untuk memindahkan dokumen-dokumen itu ke tempat yang lebih aman. Hari berikutnya, Raka menyadari bahwa kotak itu sudah tidak ada di tempatnya. Ia berusaha menyembunyikan kekesalannya, tetapi Maya bisa membaca ekspresinya. "Kamu nyari sesuatu, Kak?" tanya Maya dengan nada santai. "Enggak kok, aku cuma lihat-lihat," jawab Raka, berusaha terdengar santai. Namun, di dalam hatinya, Raka merasa semakin frustrasi. Ia tahu bahwa Maya mulai curiga. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk menghadapi Maya secara langsung. "Maya, aku mau tanya sesuatu," kata Raka suatu malam setelah makan malam. "Tanya apa?" "Kenapa kamu nggak pernah cerita soal uang yang kamu punya? Aku tahu kamu menyimpan sesuatu. Kenapa kamu nggak jujur sama aku?" Maya terdiam sejenak. Ia merasa marah sekaligus sedih. "Jadi kamu mengintip barang-barang pribadiku, Kak?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku cuma ingin tahu, Maya. Kita ini suami istri. Kenapa kamu nggak percaya sama aku?" balas Raka. Maya menarik napas panjang. "Aku percaya sama kamu, Kak. Tapi uang itu adalah warisan peninggalan ibuku. Itu adalah tabunganku untuk masa depan. Aku bukan menyembunyikan apa-apa. Aku cuma ingin merasa aman." Raka mencoba meredam emosinya. "Kita ini keluarga, Maya. Semua yang kita punya seharusnya jadi milik bersama." Namun, Maya menggeleng. "Aku nggak pernah merasa kita benar-benar jadi keluarga, Kak. Selama ini aku selalu merasa sendiri. Kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Dan sekarang, setelah kamu tahu soal uang itu, kamu baru menunjukkan perhatianmu." Perkataan Maya menusuk hati Raka. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Namun, rasa malu itu dengan cepat digantikan oleh kemarahan. "Jadi, kamu pikir aku cuma peduli sama uangmu? Begitu rendahnya kamu menilaiku," sergah Raka. Maya hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu sendiri yang menunjukkan itu, Kak." Malam itu, Raka tidur di sofa. Maya menangis dalam diam di kamarnya. Keesokan harinya, Maya membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Siska untuk sementara waktu, mencari ketenangan dan memikirkan langkah selanjutnya. Ketika Raka pulang dari kantor, ia menemukan rumah dalam keadaan kosong. Di atas meja, ada sebuah catatan singkat dari Maya. "Aku butuh waktu untuk sendiri. Jangan cari aku. Aku akan kembali jika aku merasa siap." Raka meremas kertas itu dengan frustrasi. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah kehilangan kepercayaan Maya. Kekayaan yang ia impikan kini terasa semakin jauh dari genggamannya. Maya, di sisi lain, merasa lega meskipun hatinya berat. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang menjaga hartanya, tetapi juga tentang menemukan kembali dirinya yang selama ini terabaikan. Setelah Maya pergi, Raka merasa rumah begitu sepi. Awalnya, ia marah dan merasa ditinggalkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia mulai merenung. Sikap Maya yang memilih pergi memberikan tamparan keras padanya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar peduli pada Maya sebagai seorang istri, atau hanya terfokus pada kekayaan yang ditemukannya? Raka mencoba menghubungi Maya beberapa kali, tetapi teleponnya tidak pernah diangkat.
Pesan-pesannya hanya dibaca tanpa ada balasan. Ia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan kehilangan Maya, bukan hanya uangnya. Sementara itu, Maya berada di rumah Siska. Siska, yang selalu menjadi tempat Maya mencurahkan isi hati, memberikan dukungan penuh. "Kamu yakin dengan keputusan ini, Mei?" tanya Siska sambil menuangkan teh hangat. "Aku yakin, Sis. Aku butuh waktu untuk berpikir. Selama ini aku terlalu mengorbankan diriku untuk pernikahan ini, sementara Raka hanya memikirkan dirinya sendiri," jawab Maya dengan tegas. Siska mengangguk. "Kalau kamu butuh tempat tinggal lebih lama, kamu selalu bisa tinggal di sini. Jangan ragu." "Terima kasih, Sis. Aku hanya butuh waktu untuk menemukan kekuatanku kembali. Aku tidak ingin hidup dalam hubungan yang penuh manipulasi." Di rumah, Raka mencoba mengisi kekosongan dengan pekerjaan. Namun, semakin lama, ia merasa kehilangan arah. Ia mulai menyadari bahwa Maya bukan hanya seorang istri yang mengurus rumah tangga, tetapi juga seseorang yang memberikan ketenangan dalam hidupnya. Ia teringat bagaimana Maya selalu mendukungnya dalam kesulitan, meskipun ia jarang mengapresiasi usaha Maya. Raka memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang teman lama, Anton, yang dikenal bijaksana. "Anton, aku butuh nasihat," kata Raka saat mereka bertemu di sebuah kafe. Ia kemudian menceritakan semuanya, tentang uang, pernikahannya, dan kepergian Maya. Anton menghela napas panjang. "Raka, dari ceritamu, aku bisa lihat bahwa kamu terlalu fokus pada materi. Itu yang membuat Maya merasa tidak dihargai. Kamu harus menunjukkan padanya bahwa dia lebih penting daripada uang." "Tapi bagaimana caranya?" tanya Raka dengan nada putus asa. "Kamu harus mulai dari meminta maaf. Dan kali ini, pastikan Maya tahu bahwa kamu benar-benar tulus. Jika kamu masih peduli padanya, tunjukkan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata." Beberapa minggu kemudian, Raka memutuskan untuk menulis surat untuk Maya. Ia sadar bahwa pesan teks atau telepon tidak akan cukup untuk menyampaikan perasaannya. Dalam surat itu, ia mencurahkan isi hatinya, mengakui kesalahannya, dan berjanji untuk berubah. Maya menerima surat itu di rumah Siska. Awalnya, ia ragu untuk membacanya, tetapi akhirnya ia memberanikan diri. Dalam surat itu, Raka menulis, "Maya, aku tahu aku telah banyak menyakitimu. Aku terlalu buta untuk melihat betapa berharganya dirimu dalam hidupku. Aku tidak akan meminta maaf hanya untuk mendapatkanmu kembali, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Jika kamu memberiku kesempatan, aku akan menunjukkan bahwa aku bisa menjadi suami yang lebih baik. Tetapi jika kamu merasa lebih baik tanpaku, aku akan menghormati keputusanmu. Hanya satu yang kuminta, jangan pernah ragu bahwa aku mencintaimu, bahkan jika aku terlambat menyadarinya." Maya meneteskan air mata saat membaca surat itu. Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata Raka, tetapi ia tahu bahwa memaafkan tidak semudah itu. Ia butuh waktu untuk melihat apakah perubahan Raka benar-benar nyata atau hanya sementara. 2 bulan berlalu, Maya perlahan mulai membuka komunikasi dengan Raka. Mereka mulai berbicara melalui telepon, meskipun obrolannya masih terasa canggung. Selama waktu itu, Raka menunjukkan usahanya untuk berubah. Ia menjadi lebih terbuka tentang perasaannya dan tidak lagi memaksa Maya untuk kembali sebelum ia siap. Maya akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah mereka, tetapi dengan satu syarat, mereka harus menjalani konseling pernikahan. Raka setuju tanpa ragu, karena ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki semuanya. Dalam sesi konseling, Maya dan Raka membuka diri tentang perasaan mereka. Maya mengungkapkan bagaimana ia merasa tidak dihargai, sementara Raka mengakui bahwa ia terlalu fokus pada ambisi pribadinya. Konseling itu membantu mereka memahami satu sama lain dengan lebih baik dan mulai membangun kembali kepercayaan yang telah rusak. Maya juga membuat keputusan penting. Ia akan menggunakan sebagian uangnya untuk memulai usaha sendiri, tetapi dengan catatan bahwa Raka tidak akan terlibat langsung. Ia ingin memastikan bahwa usahanya adalah miliknya sendiri, tanpa campur tangan dari siapapun. Raka, meskipun awalnya merasa tidak nyaman, menerima keputusan itu. Ia tahu bahwa ini adalah cara Maya untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Setelah melalui banyak pertimbangan,
Maya akhirnya mendirikan usahanya sendiri. Ia membuka sebuah butik online yang menjual pakaian hasil desainnya sendiri, sebuah mimpi lama yang akhirnya ia wujudkan. Dengan tekad dan kerja keras, usaha itu mulai berkembang. Maya membangun jaringan dengan para pemasok dan pelanggan, bahkan memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produknya. Awalnya, Raka tampak antusias. Ia bahkan mengajukan diri untuk membantu Maya dalam beberapa hal. Suatu hari, ia mengumumkan keputusannya untuk keluar dari pekerjaannya. "Mei, aku pikir lebih baik aku berhenti kerja saja. Aku bisa bantu kamu di butik ini," katanya dengan penuh keyakinan. Maya terkejut, tetapi juga merasa tersentuh dengan niat baik suaminya. "Kalau kamu yakin, Kak, tapi kita harus kerja sama." "Ya," ujar Maya dengan nada penuh harap. Namun, kenyataan tidak berjalan sesuai harapan Maya. Setelah Raka berhenti bekerja, ia mulai kehilangan semangat untuk membantu. Pada minggu-minggu pertama, ia memang ikut membantu mengemas barang atau membalas pesan pelanggan. Tetapi seiring waktu, ia mulai lebih sering menghabiskan waktu di sofa, bermain ponsel, atau keluar bersama teman-temannya. "Aku capek, Mei. Hari ini bisa kamu handle sendiri, kan?" ujarnya suatu sore saat Maya memintanya untuk membantu mengatur stok barang. Maya hanya mengangguk meski hatinya kecewa. Ia mencoba memahami, berpikir mungkin Raka hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Tetapi hari-hari berikutnya, situasinya semakin memburuk. Raka seakan menyerahkan seluruh tanggung jawab usaha kepada Maya. Ia jarang hadir ketika ada hal penting yang perlu dibahas dan sering menghilang saat Maya benar-benar membutuhkan bantuan. Suatu malam, Maya yang kelelahan sedang menyelesaikan laporan penjualan sambil memeriksa email dari pemasok. Raka duduk di ruang tamu, sibuk menonton pertandingan sepak bola. Maya mencoba menahan diri, tetapi rasa frustrasinya akhirnya meledak. "Kak, aku nggak bisa terus begini," kata Maya dengan nada tajam. "Kamu bilang mau bantu, tapi nyatanya aku melakukan semuanya sendirian. Kamu bahkan nggak peduli dengan perkembangan usaha ini." Raka menoleh, tampak kesal. "Aku cuma istirahat, Mei. Lagi pula, kamu kan sudah ahli. Usaha ini memang lebih cocok kamu urus sendiri." "Bukan itu masalahnya." Maya menaikkan suaranya. "Aku butuh dukungan, Kak. Bukan cuma janji kosong. Kita ini tim. Tapi kenapa aku merasa seperti bekerja sendirian?" Raka mendengus. "Kamu sendiri yang bilang mau mandiri. Sekarang kamu marah karena aku nggak ikut campur." Kata-kata itu menusuk hati Maya. Ia terdiam sejenak, mencoba menenangkan dirinya. "Kak, ini bukan soal mandiri atau tidak. Aku ingin kita bekerja bersama, saling mendukung. Tapi kamu malah menjauh." Raka tidak menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangannya kembali ke televisi, seolah-olah pembicaraan itu tidak penting. Seiring waktu, Maya semakin sadar bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan Raka. Ia mulai mencari bantuan dari orang-orang di luar rumah. Ia merekrut asisten untuk membantunya mengurus operasional butik dan mempercayakan sebagian pekerjaan kepada mereka. Meskipun itu berarti menambah biaya, Maya merasa lega karena akhirnya bisa berbagi beban. Namun, hubungan Maya dan Raka semakin renggang. Maya merasa bahwa Raka telah kehilangan ambisi, sementara Raka merasa tertekan karena Maya terus-menerus menuntut. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi, dan Maya merasa semakin lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Suatu hari, Siska berkunjung ke butik Maya. Melihat sahabatnya yang tampak lesu, Siska langsung tahu ada sesuatu yang salah. "Mei, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?" tanya Siska dengan nada prihatin. Maya menghela napas panjang. "Aku capek, Sis. Bukan cuma karena kerjaan, tapi karena Raka. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Dia janji mau bantu, tapi malah menyerahkan semua ini ke aku." Siska menggelengkan kepala. "Mei, kamu sudah melakukan banyak hal sendirian. Kamu nggak bisa terus begini. Kalau Raka nggak mau berubah, kamu harus ambil keputusan untuk dirimu sendiri." Maya menunduk, merasa perasaan bersalah dan ketidakpastian menyelimuti hatinya. Tetapi di sudut pikirannya, ia tahu bahwa Siska benar. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang harapan yang tidak pernah terwujud. Malam itu, Maya duduk sendirian di ruang kerja.
Ia merenungkan semua yang telah terjadi, perjalanan usahanya, perjuangannya, dan perubahan Raka yang semakin menjauh dari dirinya. Maya tahu, ia harus memilih antara terus berharap Raka akan berubah atau fokus pada dirinya sendiri dan apa yang telah ia bangun. Hari-hari berlalu, dan sikap Raka semakin sulit dipahami. Bukan hanya ia tak lagi peduli dengan usaha Maya, kini ia justru mulai bersikap egois. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam bersama, Raka tiba-tiba melontarkan permintaan yang mengejutkan Maya. "Mei, aku mau kamu beliin aku jam tangan Rolex," katanya dengan nada santai sambil menatap layar ponselnya. "Aku lihat yang baru keluar itu keren banget. Harganya cuma ratusan juta kok." Maya yang sedang menuangkan air minum langsung berhenti sejenak. Ia menatap Raka dengan mata membelalak. "Kak, kamu serius?" "Ya, seriuslah. Kenapa? Kan kamu punya uang. Aku juga pengenlah pakai barang bagus sesekali. Toh, itu uang kita, kan?" jawab Raka dengan santai, tanpa melihat ekspresi Maya. Maya meletakkan gelasnya dengan perlahan, mencoba menahan emosinya. "Kak, barang yang kamu minta itu nggak masuk akal. Aku kerja keras untuk membangun usaha ini, buat masa depan kita, bukan untuk hal-hal yang nggak penting seperti itu." Raka mendengus, merasa tersinggung. "Halah, kamu pelit banget, Mei. Kamu sendiri hidup enak, punya butik, tabungan banyak. Terus kenapa aku nggak boleh minta sesuatu? Kamu takut bangkrut, ya?" Maya merasa darahnya mendidih. Ia berdiri dari kursinya, menatap Raka dengan mata penuh kemarahan. "Kak, kamu tahu nggak? Selama ini aku kerja siang malam untuk mempertahankan usaha ini. Aku yang mikirin semuanya, dari modal sampai pelanggan. Dan kamu? Apa yang kamu lakukan? Cuma duduk di sofa, main ponsel, dan sekarang malah minta barang mahal? Kamu pikir ini adil?" Raka balas berdiri, ekspresi wajahnya berubah menjadi sinis. "Kalau nggak mau kasih, bilang aja, Mei. Nggak usah drama. Aku suami kamu, dan aku punya hak juga atas uang itu. Jadi jangan sok merasa paling berjuang." Maya terdiam sejenak, merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Kata-kata Raka menusuk hatinya, bukan karena tuduhan itu benar, melainkan karena ia akhirnya menyadari betapa jauhnya mereka telah terpisah. Ia sudah tidak melihat cinta atau pengertian dalam sikap Raka, hanya ego dan keinginan yang tak pernah terpuaskan. Dengan suara yang bergetar, Maya berkata, "Kak, aku nggak bisa lagi. Aku sudah cukup sabar selama ini, berharap kamu berubah. Tapi kamu terus mengecewakan aku. Aku capek, Kak. Aku nggak bisa hidup dengan seseorang yang hanya peduli pada dirinya sendiri." Raka mendengus. "Mau apa kamu sekarang? Mau ceramah lagi? Atau kamu mau main ancam cerai?" Maya menatapnya dengan tatapan penuh kesungguhan. "Kali ini aku serius, Kak. Kita selesai. Aku nggak mau hidup seperti ini lagi. Konseling pun percuma kalau kamu nggak ada niat untuk berubah. Aku mau kita berpisah." Raka tertawa kecil, seolah tidak percaya dengan ucapan Maya. "Berpisah? Kamu pikir aku akan biarkan itu terjadi? Kamu tahu apa yang akan orang bilang kalau mereka tahu kamu meninggalkan suami hanya karena hal sepele seperti ini?" Maya menggeleng dengan tegas. "Bukan hal sepele, Kak. Ini soal prinsip. Aku sudah kehilangan rasa hormat dan cinta karena sikapmu. Percuma kita bersama kalau hanya membuat aku menderita." Maya meninggalkan meja makan, mengunci diri di kamar untuk menangis dalam diam. Kali ini, ia benar-benar mantap dengan keputusannya. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan hubungan mereka, karena Raka tidak pernah benar-benar mau berusaha. Beberapa hari kemudian, Maya mengurus segala dokumen untuk proses perceraian. Ia memutuskan untuk tetap tinggal di rumah untuk sementara waktu, tetapi menjaga jarak dari Raka. Hubungan mereka kini hanya sebatas formalitas, dengan komunikasi seminimal mungkin. Maya sudah menghubungi seorang pengacara untuk membantu proses hukum, sementara Raka terus berusaha meyakinkan Maya untuk membatalkan keputusannya, meski tanpa benar-benar menunjukkan perubahan. "Kamu ini keras kepala banget, Mei," kata Raka suatu malam. "Aku tahu aku salah, tapi nggak bisakah kamu kasih aku kesempatan lagi?" Maya hanya menjawab dengan tenang, "Kesempatan itu sudah aku beri berkali-kali, Kak.
Tapi kamu tidak pernah benar-benar memanfaatkannya. Setelah proses perceraian selesai, Maya mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk pindah ke kota lain, jauh dari Raka, demi membangun kehidupan yang benar-benar baru tanpa gangguan dari masa lalunya. Dengan tabungan dan usahanya yang sudah mapan, Maya merasa memiliki fondasi yang cukup kuat untuk memulai lagi dari awal. Maya memilih sebuah kota yang lebih tenang namun tetap memiliki banyak peluang bisnis. Ia membuka cabang baru dari butiknya, kali ini dengan konsep yang lebih modern dan inovatif. Usahanya semakin berkembang karena ia bisa fokus sepenuhnya tanpa beban emosional dari hubungan yang sebelumnya. Maya juga aktif berjejaring, menghadiri seminar dan pelatihan bisnis yang semakin memperluas pengetahuannya. Di sela-sela kesibukan, ia mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam hal-hal sederhana, membaca buku favorit, mencoba hobi baru, dan menghabiskan waktu bersama teman-teman baru yang mendukungnya. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh rasa bersalah atau penyesalan. Sebaliknya, ia merasa lebih bebas dan percaya diri daripada sebelumnya. Di sisi lain, kehidupan Raka berubah drastis setelah perceraian. Tanpa pekerjaan dan tanpa dukungan dari Maya, ia mulai merasakan beratnya hidup. Tabungan yang ia miliki semakin menipis karena gaya hidupnya yang boros, sementara pengeluaran terus berjalan. Raka mencoba melamar pekerjaan di berbagai tempat, tetapi hasilnya selalu nihil. Beberapa perusahaan menolak karena ia sudah terlalu lama menganggur, sementara yang lain merasa bahwa pengalamannya tidak relevan lagi. Setiap penolakan semakin menghancurkan rasa percaya dirinya. Di apartemennya yang kini sederhana, Raka menghabiskan hari-harinya dengan termenung. Ia mulai menyadari betapa besar pengaruh Maya dalam hidupnya dulu, bukan hanya sebagai istri, tetapi juga sebagai seseorang yang selalu mendukung dan membantunya. Namun, semua itu sudah terlambat. Penyesalan yang datang tak bisa mengubah kenyataan bahwa Maya sudah tidak ada lagi di sisinya. Suatu malam, Raka menemukan foto lama mereka berdua di sudut apartemennya. Dalam foto itu, Maya terlihat tersenyum bahagia, sementara ia sendiri terlihat angkuh dan tak acuh. Foto itu membawa Raka kembali pada kenangan saat ia masih memiliki segalanya. Pekerjaan, rumah tangga, dan seorang istri yang setia. Apa yang sudah aku lakukan? Gumamnya dengan suara parau. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa keserakahannya telah menghancurkan segalanya. Bukan hanya pernikahan mereka, tetapi juga dirinya sendiri. Namun, Raka tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki hidupnya. Tanpa pekerjaan dan tanpa dukungan, ia merasa terjebak dalam lingkaran kegagalan yang terus berulang. Sementara itu, Maya menikmati kehidupannya yang damai. Ia merasa lega karena sudah tidak lagi diusik oleh masa lalu. Setiap kali ia merasakan keraguan atau rasa sedih, ia selalu mengingat perjuangannya untuk sampai ke titik ini. Ia tahu bahwa meninggalkan Raka adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Di kota baru, Maya juga mulai membuka diri untuk kemungkinan baru. Ia tidak langsung mencari pasangan, tetapi ia tahu bahwa jika suatu saat cinta yang sejati datang, ia akan lebih siap untuk menjalaninya, dengan seseorang yang benar-benar menghargainya. Maya kini menjadi inspirasi bagi banyak wanita di komunitasnya. Ia sering berbagi cerita tentang perjalanannya, memberikan motivasi bagi mereka yang mengalami hal serupa. Kehidupannya yang baru adalah bukti bahwa kekuatan dan keberanian untuk melepaskan hal yang tidak sehat bisa membawa kebahagiaan yang sejati.